Enak nih sarapan pakai telur rebus. Tapi waktu kamu pecahin telurnya, kok warnanya hijau? Jijik banget deh. Kayaknya telurnya terlalu lama dimasak tuh. Warnanya jadi hijau karena lapisan belerang tipis di putih telur dan zat besi di kuning telur. Meskipun warna campuran kimianya hitam, tapi jadi hijau karena kena kuning telur. Tenang, telur hijau ini aman dimakan kok. Waktu duduk mau difoto, aneh banget kalau nyebutin kata lain selain cheese buat dapat senyum sempurna. Tapi beda kok di abad ke-19. Fotografer biasanya minta subjek foto buat bilang prune. Soalnya biar dapat ekspresi kayak bebek. Ekspresi foto ini dianggap tepat pada masanya. Strawberry nggak termasuk berry dan lebih kayak buah palsu. Terus dianggap beragam buah. Kita percaya kalau titik-titik coklat atau putih itu bijinya. Padahal itu sebenarnya buah yang menempel ke dagingnya. Terus kenapa bisa salah dari awal? Kesalahan itu berawal ratusan tahun lalu saat buah ini diberi nama. Tapi itu jauh sebelum ada ahli botani buat mengklarifikasi kesalahan ini. Film fiksi ilmiah sering terinspirasi oleh penjelajahan luar angkasa asli. Tapi ada satu hal yang NASA terapkan setelah nonton film fiksi ilmiah. Film tahun 1929, Woman in the Moon, memperkenalkan hitung mundur biar antisipasinya lebih tinggi. Menurut NASA, ini berguna. Jadi mereka menggunakannya pada tahun 1969. Ternyata bukan cuma seru, tapi juga praktis. Hal ini membantu tim besar di balik setiap peluncuran buat mastiin mereka kompak sampai detik terakhir. Nafsu makan kamu mungkin berubah waktu ngeliat apel nanti. Karena biasanya dipetik pada bulan Agustus sampai November, apel yang berkilau di supermarket dilapisi lilin panas, lalu dikeringkan dan dikirim ke penyimpanan dingin. Sebelum dikirim ke supermarket dengan terlihat segar, apel ini udah disimpan selama sekitar 6-12 tahun. Kamu pasti nggak bisa kayak gini. Coba bersenandung sambil nutup hidung. Nggak ada suaranya kan? Tanpa jalan keluar buat udara, suara mustahil tercipta. Taman nasional terbesar di dunia yang terletak di Greenland memiliki luas 970.000 meter persegi. Wow, 2 kali ukuran California. Meskipun besar, cuma ada 40 warga yang menetap di area luas ini dan menjadikan tempat ini salah satu tempat paling terpencil di bumi. Punya masalah bau mulut? Solusi paling umum adalah permen karet, tapi ada yang sama ampuhnya kok. Timun adalah solusi alami yang bagus dan lebih efisien. Timun membantu merangsang produksi air liur sama kayak permen karet. Tapi bedanya dengan penghilang bau mulut lain adalah kandungan airnya. Membilas remahan makanan yang tersisa juga membantu menghindari mulut kering yang jadi penyebab bau mulut. Kamu mungkin mengira Z adalah huruf yang terakhir dimasukkan ke alfabet, padahal sebenarnya J. Tahun 1524, ahli tata bahasa asal Italia pengen nyari cara buat misahin I dan J. Kalau disatukan, 2 huruf ini jadi huruf vokal. Dan dulu, J digunakan sebagai konsonan yang mirip Y. Tahun 1633 lah buku tata bahasa Inggris menjelaskan penggunaan J yang tepat. Akhirnya, huruf ini masuk alfabet seperti sekarang. Pengisap debu pertama diciptakan tahun 1901. Ukurannya besar banget dan butuh 4 orang buat mengoperasikan pengisap debu ini. Mesin bensin yang memberikan dayanya juga harus dipindahin pakai kuda. Mungkin akhirnya pengisap debu itu dipakai buat bersihin kotoran yang dibawa kuda. Gak lama setelah itu, mereka menemukan cara lebih mudah buat membersihkan rumah. Tahun 1910, pengisap debu genggam diciptakan. Tahu nggak sih kalau ternyata babi itu nggak bisa keringetan? Soalnya semua babi terlahir tanpa kelenjar keringat. Satu-satunya cara mereka mendinginkan badan adalah dengan mencari kubangan atau lumpur. Payung diciptakan sekitar 4.000 tahun lalu dan diterima secara umum untuk digunakan wanita. Fungsi utamanya adalah biar mata nggak kena sinar matahari langsung dan sebagai aksesori mode. Pada pertengahan abad ke-18, pria boleh menggunakannya dan terciptalah versi payung modern anti air seperti sekarang. Lebih penting lagi, payung anjing pertama diciptakan tahun 1965. Kadang dokter gigi suka ngelarang kita makan makanan manis. Jadi kamu bakal kaget pas tahu kalau permen kapas ditemukan oleh dokter gigi. John C. Wharton, seorang dokter gigi dan pembuat gula-gula, pengen ngasih pasiennya permen ini setelah berkunjung.
Mungkin dikasih permen biar pasien lebih sering datang ya. Kalau kita bisa membangun jalan raya ke luar angkasa dan bisa menyesuaikan efek gravitasi, cuma butuh 1 jam buat nyetir ke luar angkasa pada kecepatan 100 km per jam. Elon Musk bisa kali ya bikin ini. Berapa sih berat awan? Kayaknya nggak terlalu berat, soalnya bisa aja tuh melayang di langit. Tapi awan bisa memiliki berat sampai 450 kg loh. Awan besar itu bisa melayang di atas kamu karena udara di atas sana lebih ringan dan nggak begitu padat dibanding udara kering di bawah. Efek yang sama juga terlihat waktu kamu perhatikan minyak yang mengambang di air. Kamu pikir kamu menguap karena bosan atau lelah? Itu mitos ya. Kamu lebih sering menguap pada sore hari, tapi ini cuma cara tubuh buat ngebantu kamu tetap terjaga. Dengan menghirup udara sejuk dan meregangkan otot, aliran ke otak juga jadi sejuk. Peneliti bisa membedakan ukuran otak spesies hewan dari kuap mereka. Semakin besar otak, semakin panjang kuap mereka. Hayo, berapa lama kamu nguap? Sering main video game meningkatkan materi abu-abu di otak buat para gamer di luar sana. Nah, hal ini membantu mendorong sambungan otak melalui kontrol otot, memori, persepsi, dan navigasi spasial. Percobaan di Pusat Medis New York menemukan bahwa dokter bedah yang main game 3 jam melakukan kesalahan lebih sedikit, yaitu 37%, dan bertindak lebih cepat 27% daripada dokter yang enggak main game. Kamu pengen meninggikan badan? Cepat pakai sepatu luar angkasa, soalnya tubuh manusia bisa tumbuh 3% lebih tinggi di luar angkasa. Di bumi, tulang belakang kita tertekan gravitasi. Tapi di kondisi tanpa gravitasi, tekanan yang hilang bikin cakram tulang belakang melebar dan tulang belakang jadi lebih panjang. Sapi nggak mengalami tidur nyenyak selagi berdiri, tapi mereka bisa tidur sebentar. Ini ciri evolusi yang ngebantu nenek moyang mereka menghindari predator. Mereka berdiri saat tidur sebentar kalau harus kabur. Mereka cuma tidur nyenyak waktu berbaring. Oh iya, sapi hanya butuh 4 jam tidur untuk kembali bugar keesokan harinya. Cewek punya lidah lebih peka daripada cowok, dan 35% cewek dianggap super tester. Sementara itu, cowok cuma 15%. Pantesan cewek lebih suka pizza pakai nanas. Jangan emosi dong kalau nggak setuju. Kita nggak bisa bersin saat tidur. Kelihatannya emang mustahil, terutama waktu pilek. Tapi saat tubuh beristirahat, saraf yang membantu kita bersin juga istirahat. Saat kita tidur, otak mengabaikan sensasi mengganggu atau geli yang biasanya bikin bersin. Dulu, kalender kita pernah berakhir di bulan Februari. Soalnya itu bulan terakhir yang dimasukkan ke kalender. Dulu, kalender 1 tahun cuma berlangsung 304 hari. Jadi, masih banyak tempat buat nambahin bulan. Kalender baru diubah pada tahun 46 sebelum Masehi. Jika berpikir tentang tahanan, mungkin kamu akan membayangkan dia memakai baju monyet oranye kan? Ini benar, tapi di masa lalu nggak selalu begitu. Awalnya para tahanan di Amerika Serikat memakai seragam garis-garis hitam putih. Di awal abad ke-20, semuanya mulai berubah. Dan pergantian ke warna lain diharapkan memutus hubungan mereka dengan berbagai geng. Baju monyet oranye muncul di tahun 70-an, tahanan gak selalu memakainya, hanya saat mereka dipindah atau keluar. Kenapa? Agar lebih kelihatan. Dengan memakai warna oranye mencolok, seorang tahanan gak bisa lolos dan hilang dengan mudah dalam kerumunan. Oke, tentang seragam lagi nih. Misalnya astronot selalu memakai warna putih dan ada alasan yang tepat untuk itu. Ruang angkasa bukan tempat paling aman dan suhunya sangat ekstrem, dari panas meleleh sampai dingin membeku. Putih adalah warna yang paling bagus dalam memantulkan panas dan ini sangat cocok bagi sistem pendingin dan pemanas pakaian antariksa. Dan yang terakhir, dalam kegelapan ruang angkasa, putih adalah warna yang paling mudah dilihat, jadi itu bonus lain. Oke, itu masuk akal, tapi kenapa pemadam kebakaran nggak memakai seragam putih untuk memantulkan panas? Nah, kalau kamu dikepung api, warna seragam nggak banyak membawa perbedaan. Masalahnya, seragam putih itu akan tertutup abu dan debu hingga nggak kelihatan putih lagi. Adapun hitam dan coklat nggak ada masalah seperti itu, atau setidaknya kotoran nggak begitu kelihatan. Pada seragam pemadam kebakaran juga terdapat strip yang memantulkan sinar dan membuat mereka lebih kelihatan. Profesi berikut yang melintas di benak adalah petugas polisi dan warna apa yang mereka pakai?
Iya, biru tua. Nah, Departemen Kepolisian pertama muncul di abad ke-19 di Britania Raya. Seragamnya dibuat biru supaya mudah dibedakan dari tentara yang saat itu sudah memakai merah putih. Ketika Departemen Kepolisian didirikan di Amerika Serikat beberapa dekade kemudian, mereka mengikuti tradisi ini. Yang menarik, warna seragam ini nggak pernah berubah. Ternyata biru warna yang sangat praktis, noda apapun nggak bisa kamu lihat pada warna itu. Warna biru juga sangat bermanfaat loh, sebab di malam hari, polisi bisa melacak tersangka sambil tetap nggak kelihatan. Pekerja medis biasanya memakai seragam warna biru atau hijau, dan ini ada alasannya. Sebelum abad ke-20, staf medis cuma memakai pakaian biasa mereka, bahkan ketika melakukan operasi. Dengan perkembangan ilmu kedokteran, orang mulai memperhatikan betapa steril semuanya. Jadi mereka mulai berseragam, awalnya berwarna putih untuk menandakan kebersihan, tapi masalahnya sebagian noda sangat sulit dihilangkan dari seragam itu. Warna putih dalam sekejap berubah menjadi kehijauan, jadi masuk akal kalau seragam itu dibuat hijau dan biru. Ada juga alasan lain, selama bekerja biasanya dokter bedah fokus pada warna merah. Biru dan hijau pas di sisi spektrum warna yang berlawanan, jadi jika semua hal lain berwarna biru kehijauan, merah menjadi semakin jelas. Tapi kamu salah kalau mengira mereka semua memakai warna yang persis sama. Mungkin kamu akan bilang, di banyak rumah sakit, berbagai departemen diberi kode warna. Maksudku, departemen yang berbeda memakai pakaian scrub dengan warna lain supaya orang dan para dokter bisa dengan mudah mengenali siapa orang tersebut dan langsung bisa membedakan antara perawat, dokter bedah, dan dokter umum. Ini membantu menyebut orang dengan permintaan khusus dengan tepat. Tapi detail paling imut dari pakaian dokter mungkin alas kaki Crocs mereka. Kenapa mereka suka alas kaki jenis ini? Nah, ternyata alas kaki ini paling mudah dibersihkan dan disterilisasi. Bahan foamnya bisa dicuci dengan tangan maupun mesin cuci, dan sepatu ini nggak akan rusak sama sekali. Alas kaki ini juga sangat lunak, nyaman, dan memungkinkan kaki bernapas. Ini menjadikan Crocs sepatu terbaik bagi mereka yang harus berdiri lama dalam pekerjaan mereka. Pernah penasaran kenapa tulisan tangan dokter berantakan? Gak ada mata kuliah khusus untuk itu di jurusan kedokteran. Ini sangat umum bagi dokter karena mereka selalu tergesa-gesa dan menulis secepat mungkin. Jadi gak ada waktu untuk peduli dengan gaya tulisan tangan mereka. Ingat, kamu juga bukan satu-satunya pasien yang dibuatkan resep untuk hari itu. Pekerjaan administrasi dokter banyak, seringkali butuh waktu sekitar 10 jam tanpa henti, dan seringnya mereka sudah terlalu lelah untuk mengurusi tulisan indah. Di kebanyakan negara, gaun pengantin biasanya berwarna putih, tapi tradisi ini nggak setua yang kamu kira. Sampai abad ke-19, pengantin memakai gaun berwarna acak. Pada dasarnya, pengantin wanita cuma memakai gaun terbaik yang dia punya. Seringkali warnanya bukan putih kok. Tahu kan di masa itu tanpa air keran, putih bukan warna yang praktis. Anggota kerajaan wanita biasanya menikah dengan gaun warna merah. Di tahun 1840, Ratu Victoria mengubah tradisi ketika dia menikah dengan gaun warna putih. Awalnya tentu ini nggak disukai karena warna putih dikaitkan dengan berkabung, jadi warna ini nggak begitu meriah. Tapi kurang dari 1 dekade kemudian, warna putih diterima luas dan mulai dikaitkan dengan kesucian dan kepolosan. Sedikit lagi tentang pernikahan nih. Biasanya cincin pertunangan dan pernikahan dipakai di jari manis kan? Tradisi ini berasal dari Mesir, Romawi, dan Yunani kuno, di mana orang memakai cincin di jari manis karena mereka percaya di jari ini ada pembuluh darah yang langsung menuju hati. Memakai cincin di jari manis melambangkan bahwa hati seseorang sudah ada yang punya. Awalnya orang memakai cincin ini di tangan kanan karena tangan kiri dipercaya sebagai tangan sial. Kemudian sejumlah tradisi budaya mengubahnya ke tangan kiri. Di berbagai negara, orang memakai cincin pertunangan mereka di tangan kanan sebelum pernikahan dan memindahnya ke kiri setelah menikah. Tapi letaknya selalu di jari manis. Sekarang kita tahu kalau nggak ada pembuluh darah yang langsung menuju ke hati, tapi tradisi itu tetap nggak berubah. Hampir di semua tempat di seluruh dunia, pink dianggap sebagai warna cewek dan biru secara tradisional dianggap sebagai warna cowok. Aku penasaran kenapa begitu, jadi aku melakukan sedikit riset.
Ternyata awalnya justru sebaliknya nih. Sebagai warna yang lebih kuat, pink dikaitkan dengan cowok dan biru sebagai warna yang lebih kalem diperuntukkan bagi cewek. Kemudian kedua warna itu ditukar karena pink dianggap sebagai bayangan merah yang romantis. Di abad ke-19, gerakan wanita hampir mengakhiri penentuan warna untuk jenis kelamin tertentu. Tapi, kemudian di tahun 1960-an, orang belajar cara mengetahui jenis kelamin calon bayi dan mulai mengadakan pesta untuk mengungkap jenis kelaminnya. Perusahaan berpikir mereka bisa memperoleh lebih banyak uang dengan menjual barang-barang bergender dengan warna pink dan biru, dan begitulah mereka menetapkan aturan biru untuk cowok dan pink untuk cewek. Rasa raspberry biru atau lebih mirip raspberry biasa karena raspberry biru nggak ada, tapi karena alasan tertentu, es lilin rasa raspberry diberi warna biru. Kenapa harus begitu ya? Padahal raspberry sendiri berwarna pink atau merah. Ya, karena alasan praktis dan agar nggak membingungkan, bayangin kamu sedang memproduksi satu pak es lilin dan menentukan warna untuk berbagai rasa. Es lilin rasa apel mungkin akan berwarna hijau, rasa lemon, kuning, itu sih gampang. Lalu ada stroberi, jadi ini harus merah, juga cherry, ya merah lagi. Semangka, merah, dan sekarang raspberry, merah lagi. Tunggu, 4 warna merah? Bagaimana orang bisa membedakannya? Jadi es lilin rasa raspberry dibuat biru dan disebut raspberry biru yang nggak ada. Oke, sekarang misteri tentang telur. Seperti kenapa sebagian telur berwarna putih dan sebagian yang lain coklat dan tergantung kepada apa warna ini? Sepertinya warna telur tergantung pada ras induknya, biasanya ayam putih bertelur putih dan ayam yang berwarna gelap bertelur coklat. Tapi ayam dari ras yang sama pun warna telurnya bisa berbeda tergantung pada genetik induk tertentu. Jika kamu penasaran apakah ada perbedaan antara telur coklat dengan putih, maka jawabannya adalah enggak. Ini cuma warna cangkangnya, nggak lebih kok. Kuning telurnya juga bisa kelihatan lain, kuning atau oranye. Warnanya tergantung pada pakan yang dikonsumsi induknya. Jika makanannya mengandung banyak pigmen kuning dan oranye, maka warna kuning telurnya akan lebih gelap. Dan sekali lagi, di sini nggak ada perbedaan kecuali warnanya. Jadi jangan khawatir. Kamu kira kasur kamu bersih kan? Sebenarnya ada yang sembunyi tuh di dalamnya. Diam-diam, kutu busuk hidup di sana. Emang nggak aktif pada siang hari, tapi mereka akan tahu kapan kamu tidur, soalnya saat bernapas dalam, kamu mengeluarkan jumlah karbon dioksida yang besar. Kutu busuk akan keluar kayak dipanggil makan malam. Serangga ini nggak punya tujuan lain selain mengotori rumah kamu. Tanpa predator dan banyaknya makanan di kasur, serangga ini hidup tenang. Mereka kuat banget, bisa hidup di area apa aja yang dikunjungi manusia. Mereka bisa nebeng di tas manusia dan pergi ke tempat-tempat kayak teater, rumah sakit, sekolah, dan hotel. Panjang perjalanan nggak jadi masalah buat mereka, karena mereka bisa bertahan setahun tanpa makanan. Jangan harap bisa nangkap mereka, ukuran mereka cuma 6 mm. Mereka juga cepat dan gampang nemu tempat baru buat sembunyi. Coba pakai pestisida aja. Tapi kutu busuk bisa kebal pestisida, jadi pengendali hama harus terus menambah keampuhan pestisidanya. Kutu busuk menghasilkan enzim detoks yang melindungi mereka. Mereka makin kuat dari generasi ke generasi. Penelitian pada tahun 2008 membandingkan kutu busuk dari masa mereka dengan kutu busuk 30 tahun lalu. Generasi tua cuma butuh 0,3 nanogram pestisida untuk dibasmi, tapi generasi muda butuh 10.000 nanogram. Lebih penting lagi, basmi telur mereka. Kutu betina bertelur setiap malam. Sepanjang 6 bulan hidup mereka, mereka bisa menghasilkan 500 telur. Waktu lagi di dapur, kamu melihat beberapa semut. Pada musim semi, semut lebih suka makanan yang mengandung protein. Pada musim panas, selera mereka jadi makanan yang lebih manis dan berminyak. Beberapa semut ini cuma semut yang nyari sumber makanan baru. Aroma dapur yang kotor dan tempat sampah yang penuh menarik mereka ke sini. Begitu mereka nemu target, mereka bakal menandai jalurnya dengan feromon sampai ke sarang buat ngasih tahu seluruh koloni lokasi makanan tadi. Sarang koloni seukuran piring berisi 1.000 semut. Sementara itu, sarang 2 meter bisa dihuni 100.000 semut. Ada juga beberapa super koloni yang menggabungkan lebih dari satu sarang.
Sarang terbesar yang pernah ada meliputi 3 negara, Italia, Prancis, dan Spanyol. Lebih dari 6.000 km, super koloni ini diperkirakan punya jutaan sarang dengan miliaran semut. Karena kamu tahu bakal ada banyak semut masuk ke rumahmu, hapus jejak semut pencari makanan dengan cuka dan air memakai perbandingan 1:3. Masukkan ke botol semprot, lalu semprot ke seluruh lantai. Cuka juga menghapus jejak aroma. Risikonya bukan cuma kedatangan ribuan tamu. Kalau ada sumber makanan, mereka bisa bikin sarang di dinding dan lantai. Lalu, fondasi rumah bisa lemah dan semut bisa lebih susah dibasmi. Satu lagi hama yang suka makanan manis di tempat sampah adalah kecoa. Mereka cuma bisa tahan 1 minggu tanpa air. Jadi, mereka biasanya ada di tempat lembab, kemungkinan besar di ruang bawah tanah. Tapi mereka bisa hidup sebulan tanpa makanan, mereka makan dengan cerdik biar nggak ketahuan. Kecoa mengembangkan ciri ini lebih dari 280 juta tahun lalu. Berarti mereka udah mengganggu dari dulu ya. Kamu melihat satu kecoa di dapur, tapi dia menghindar. Kecepatannya mencapai 5 km per jam. Kamu kejar sampai ke dekat sarangnya, tapi dia sembunyi, mungkin di celah tembok. Di sini, induk kecoa bakal mengeluarkan 50 telur. Saat menetas, kecoa muda ini susah banget ditemukan karena ukurannya yang super kecil. Tapi, mereka tumbuh dewasa dalam 36 hari. Kamu harus basmi mereka secepat mungkin ya. Mereka juga hama yang tahan pestisida. Sebaiknya, jaga kebersihan dapur untuk membasmi mereka dan gunakan produk berbahan dasar sitrus. Meskipun aromanya enak, kecoa nggak suka. Tapi kalau kecoa sudah terlanjur banyak, potong aja bawang bombay dan taburi soda kue. Waktu kecoa itu menyantap bawang bombay, mereka juga bakal menelan sodanya. Soda itu bakal bereaksi dengan cairan perut mereka dan mengembang, lalu meledak. Waktu membongkar kardus, kamu kaget melihat gegat di dalamnya. Kardus memang tempat favorit gegat karena memberi naungan dan cara nyaman untuk bepergian. Kertas, kardus, dan pakaian mengandung pati dan gula yang tinggi. Jadi, itu ngasih mereka makanan yang enggak ada habisnya. Mereka susah ditangkap dan bisa tidur lama. Jadi, mungkin kelihatannya aja enggak ada gegat di rumah kamu. Meskipun enggak bahaya buat manusia, tapi gegat bisa merusak pakaian dan mengotori makanan. Mendingan buruan basmi gegat karena mereka mengeluarkan 3 telur setiap hari dan hidup sampai 8 tahun. Saat jumlah mereka nambah, hama predator juga bakal bertambah. Lipan suka sama rumah yang ada gegatnya. Karena cepat banget mengikuti migrasi gegat, lipan juga suka tempat lembab. Lipan rentan dehidrasi, sebagian karena kecepatan mereka yang mencapai 0,3 meter per detik. Tapi meskipun gegatnya udah habis mereka makan, mereka tetap nggak mau pergi. Ada sisi positifnya sih, karena lipan bisa membasmi hama nyebelin lain termasuk kecoa, ngengat, laba-laba berbahaya, dan bahkan kutu busuk. Sehabis makan, mereka biasanya membersihkan ke-15 pasang kaki mereka loh. Tapi kalau rupa mereka terlalu menyeramkan, membasmi hama lain bisa memengaruhi mereka untuk pergi. Timi adalah pembasmi alami yang bagus untuk lipan dan mangsanya. Menanam timi di sekeliling rumah bisa ampuh mengusir mereka. Cubit sedikit daunnya untuk melepaskan zat kimianya. Meskipun serangga di rumah sebagian besar hama, sebenarnya ada juga yang berguna. Kalau kamu tinggal di Australia, biasanya kamu nemu laba-laba pemburu di rumah. Laba-laba ini cukup besar dan kelihatan menyeramkan. Tapi sebenarnya, mereka bantuin kita kok. Mereka bisa hidup sampai 2,5 tahun. Bahkan ada orang yang miara mereka. Laba-laba ini tidur pada siang hari di dinding atas yang terlihat jelas buat ngasih tahu kalau mereka bakal melindungi kamu, bukan membahayakanmu. Pada malam hari, mereka mulai beraksi. Mereka mengusir serangga yang mengganggu di rumah. Saat bergerak ke tempat lembab, laba-laba pemburu perlahan mencari mangsa yang enggak kelihatan dan sembunyi di ruang bawah tanah. Laba-laba ini udah mutusin, malam ini dia akan makan kecoa, salah satu favoritnya. Kecoa beraksi saat sepi dan tahu kamu udah tidur. Dia berjalan dengan pedenya ke tangga buat nyari jus sampah yang manis. Tapi di perjalanan, laba-laba pemburu menunggu. Dia disergap. Kecoa itu masuk perangkap dan laba-laba pemburu keluar dari tempat sembunyi. Kecoa itu takut dan mencoba kabur.
Tapi laba-laba pemburu adalah laba-laba tercepat di dunia. Dalam sekejap, dia ngebuktiin kalau dia emang pemburu. Laba-laba pemburu emang pasif di depan manusia dan suka ada di rumah. Kalau kamu nyoba ngusir mereka, mereka bakal kabur dan sembunyi. Mereka cuma agresif kalau kamu menyudutkan mereka. Mereka cuma pengen jadi bagian keluarga dan pembasmi hama kamu, gratis pula. Kalau kamu kurang beruntung dan nggak ada laba-laba pemburu di rumahmu, mungkin kamu mau ambil laba-laba ini dari alam liar. Tapi sebelum menangkapnya, ingat ada 100 jenis laba-laba pemburu di Australia. Ukuran dan perilakunya berbeda. Ada yang lebih supel dari jenis yang lain. Laba-laba pemburu yang supel suka hidup dengan 150 laba-laba pemburu lain. Keluarga besar yang berburu bareng dan berbagi makanan. Jadi, apel yang biasanya kamu beli di supermarket tampak sangat segar kan? Tapi umurnya mungkin sudah 1 tahun. Semua tergantung cara penyimpanannya. Pertama, dilapisi lilin. Selanjutnya, lilin dikeringkan dengan udara panas. Dan akhirnya, apel dimasukkan ke gudang berpendingin. Kungkang lebih jago menahan napas dibanding lumba-lumba. Hewan pemalas ini bisa memperlambat detak jantungnya dan menahan napas sampai 40 menit. Kalau mereka nonton drakor yang bikin deg-degan, mungkin mereka bakal ngambil napas sekali aja per episode. Saat melihat foto-foto jadul, kamu pasti sadar orang-orangnya jarang tersenyum lebar seperti foto-foto kita sekarang. Pertama, fotografer zaman dulu lebih suka semuanya serius. Jadi, alih-alih cheese, orang-orang bilang plum supaya bibir mereka tertutup. Dan kata-kata lainnya, Bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. Para ilmuwan dari NASA yakin salah satu bulan Jupiter, Europa, punya lautan dengan air yang jumlahnya 2 kali lipat dari air bumi. Lautan itu tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Bahkan Mars punya air cair yang mengalir. Cikada adalah salah satu serangga terbesar yang bisa kamu temukan. Sebagian besar spesiesnya nggak terlalu besar sih, cuma sekitar 3-5 cm panjangnya. Cuma ya, tapi yang terbesar yang bernama Cikada permaisuri punya panjang tubuh sekitar 7,5 cm. Sebagai perbandingan, lebar sayapnya yang membentang mencapai 20 cm. Besar juga ya. Nggak semua kambing mengunyah rumput dengan tenang di padang rumput. Beberapa lebih suka memanjat pohon untuk makan. Ini dia, kambing Maroko, fenomena alam yang cuma ada di Afrika Utara. Masalahnya, mereka jauh lebih tertarik pada buah pohon argan daripada rumput biasa. Aku paham sih, soalnya buah argan terlihat seperti apel emas. Kambing-kambing ini lumayan lincah, jadi bisa dengan mudah memanjat pohon untuk makan buah segar itu. Dan mereka jarang butuh bantuan. Ada beberapa makhluk yang secara teknis bisa hidup abadi. Ada spesies ubur-ubur yang namanya Ceralahovzunione. Kamu baca sendiri deh di layar. Yap, ubur-ubur ini punya kekuatan super untuk hidup lagi. Jadi, setiap kali terluka atau semacamnya, ubur-ubur ini mereset diri mereka kembali ke tahap polip dan memulai dari awal lagi. Oke, aku mau ngetes kamu. Mana yang lebih banyak, pohon di bumi atau bintang di Bima Sakti? Kalau jawabanmu bintang, maaf, kamu salah. Menurut perkiraan para ilmuwan, ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi kita dan sekitar 3 triliun pohon di bumi. Nah, ini baru keren. Pluto masih belum menyelesaikan satu orbit pun sejak ditemukan. Nih, bayangin, Pluto ditemukan pada tahun 1930. Butuh sekitar 248 tahun bagi Pluto untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Oh iya, Merkurius yang paling cepat cuma butuh sekitar 88 hari bagi planet ini untuk menyelesaikan orbitnya. Namun, Pluto akan menyelesaikan orbit penuh pertamanya sejak ditemukan pada tahun 2178. Jadi nggak sabar. Satu lagi fakta menarik soal planet. Planet kerdil Haumea punya bentuk yang sangat aneh karena mirip sekali dengan kentang. Ukurannya hampir sama dengan Pluto dan punya cincin yang mirip cincinnya Saturnus. Kalau kamu ingin melihatnya, letaknya di luar orbit Neptunus. Nacho bukan makanan Meksiko kuno. Nacho ditemukan kurang dari 100 tahun lalu. Ignacio Anaya, yang nama panggilannya Nacho, konon menciptakan hidangan ini pada tahun 1940-an. Ada cerita bagus di balik Nacho. Seorang pelanggan tetap sedang sangat lapar dan bertanya apakah Ignacio bisa membuatkan makanan yang berbeda untuk dia dan ketiga temannya hari itu. Dia melihat mereka lapar banget dan memutuskan untuk memasak sesuatu dengan cepat.
dia harus berimprovisasi menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi, dia menaruh tortilla, memarut keju di atasnya, dan memanaskan hidangan itu dari atas. Agar masakannya lebih gurih, dia menambahkan cabai jalapeno di atasnya. Mami Finan, pelanggan tetap itu, menanyakan apa nama camilan unik itu. Tanpa berpikir panjang, Ignacio mengatakan namanya hidangan spesial nacho. Jeruk tidak selalu oranye. Kalau tumbuh di daerah subtropis, iklimnya tak cukup dingin untuk memecah klorofil. Jadi, kulitnya tetap kuning atau kehijauan. Jeruk seperti ini biasanya diolah dengan gas etilen yang bisa membantunya menjadi oranye. Siapa yang nemu cara ini ya? Oke, waktunya kamu mecahin teka-teki. Apa persamaan selai kacang dan cincin tunangan? Dua-duanya mengandung berlian. Para ilmuwan telah mempelajari cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Mereka mengekstraksi oksigen dari CO2. Setelah mendapatkan karbonnya, kemudian mereka menaruhnya di bawah tekanan kuat. Akhirnya, mereka mendapatkan berlian. Instan juga ya? Ikan buntal alias pufferfish terkenal karena dua hal. Mereka kikuk dan bisa berubah jadi balon. Meniup dirinya sendiri membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Mereka tak bisa dimakan saat membengkak. Mereka pun nggak sepenuhnya bisa dimakan pas sudah kempis. Racun mereka 1000 kali lebih beracun daripada sianida. Jangan cari penangkalnya deh, karena nggak ada. Atau mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk menemukannya. Bukan cuma manusia yang bisa menjadi kesatria, tapi penguin juga. Ada penguin yang tinggal di Edinburgh dan dia diberikan gelar kesatria pada tahun 2008. Namanya Niels Olaf III, maskot dan kepala kolonel pengawal raja Norwegia. Nah, berapa ukuran sepatu yang kamu pakai? Pasti jauh lebih kecil dibanding ukuran yang dipakai patung Liberty. Patung memang nggak butuh sepatu, tapi kalau patung Liberty ingin membeli sepatu Keds baru, dia harus mencari ukuran 879. Nggak heran ya, tingginya aja 46 meter. Ini adalah otot kita yang menyebabkan merinding. Otot-otot kecil berbentuk kipas itu bernama arrector pili, dan kita memilikinya di dasar setiap folikel rambut. Saat dingin, mereka berkontraksi, sehingga rambut kita berdiri dan menyebabkan merinding. Kamu mungkin mengira dirimu bukan seorang atlet, tapi kalau kamu pernah menyetrika pakaian di tempat yang sama sekali nggak nyaman setidaknya sekali saja, kamu sudah jadi semacam atlet. Menyetrika ekstrim adalah olahraga ekstrim di mana orang-orang membawa papat setrika ke tempat-tempat yang sangat tidak terduga, seperti hutan, kano, atau gunung, dan menyetrika pakaian di sana. Beberapa orang bahkan melakukannya di atas patung perunggu atau di bawah air. Dan, yap, ada kejuaraan resminya. Kenapa nggak beli baju anti kerut aja sih? Adu rap bukan tren yang muncul baru-baru ini saja. Di Inggris abad pertengahan, ada yang namanya fighting, yang kurang lebih mirip adu rap kontemporer. Ajang ini lumayan populer di abad ke-15 dan ke-16, memperlihatkan dua orang saling mengejek dalam adu improvisasi. Peta lidah memperlihatkan kalau kita punya bagian yang berbeda untuk tiap rasa. Eits, ini salah. Ada pengecap yang merasakan rasa tertentu lebih dari yang terasa di pengecap lain. Tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis dengan lebih baik dari area lain. Studi menunjukkan bahwa semua area mulut punya pengecap yang sensitif terhadap semua rasa. Bunglon berubah warna bukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu mungkin bakal melelahkan banget. Kenyataannya, beberapa hal lain seperti suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang mereka dapatkan memengaruhi warna mereka. Saat bunglon bersantai dan meregangkan selnya, kristal yang ada di dalamnya terpengaruh oleh cahaya. Reptil ini menggunakan kristal untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalnya, warna yang lebih gelap menunjukkan mereka sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkin mereka lagi agak marah. Hati-hati ya sama bunglon pemarah. Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gimpy-Gimpy. Tampilannya sih biasa aja. Semak kecil berbatang dan berdaun hijau.
Kamu ngerasa makin nggak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga nggak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun, tapi nggak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun gimpi-gimpi sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gimpi-gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau deket-deket. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gympie. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis karena bisa nggak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun gimpi-gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk gimpi-gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang gak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil. Dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini gak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya.
Tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan, pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepet banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah 1 lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya, kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun gak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena gak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon menchinil tumbuh di Florida. Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan Ide manusia emang gak ada habisnya ya. Permen kok dikasih gagang? Emang fungsinya buat apaan dan kenapa bisa begitu? Terus kenapa dikasih nama lollipop? Pokoknya banyak banget nih pertanyaan yang harus dicari tahu jawabannya. Kita simak sejarah dan fakta unik seputar permen populer ini yuk. Permen ini dulunya nggak bernama lollipop, tapi kemungkinan besar makanan manis mirip lollipop telah dibuat oleh manusia purba yang hidup di dalam gua ribuan tahun yang lalu. Ternyata mereka menyukai madu, dan untuk ambil madu dari sarang lebah, mereka perlu pakai gagang. Padahal di zaman purba, alat makan dan perkakas lain masih sangat minim. Jadi biar madunya nggak kebuang, mungkin mereka menjilati gagang ini sampai benar-benar bersih. Orang Mesir kuno juga punya lollipopnya sendiri loh. Mereka memakai buah dan kacang-kacangan untuk dicelupin ke madu. Cara ini diketahui bisa melezatkan makanan dan membuatnya jadi lebih awet. Madu mengandung banyak gula sehingga mampu ngeluarin air dari sel jahat yang merusak makanan dan membuatnya cepat basi. Biar madunya nggak nempel di tangan, mereka juga memakai gagang untuk menikmati makanan ini. Di tahun 1600-an, gula semakin mudah dibeli oleh rakyat biasa. Makanya, orang Inggris menyukai permen dari gula leleh yang dikasih gagang biar gampang dimakan. Mungkin pada saat itulah mulai muncul istilah lollipop yang menurut para ahli bahasa berarti decak lidah. Kok bisa gitu ya? Orang Inggris Utara sering memakai kata lolly untuk bilang lidah dan pop untuk bilang decakan. Sejarah lollipop membawa kita ke tahun 1912 saat Samuel Born nyiptain alat untuk masukin gagang permen. Alat ini langsung laku keras dan Samuel dianugerahi Key to the City San Francisco pada tahun 1916. Tapi pada tahun 1908, pemilik perusahaan gula-gula bernama George Smith dinyatakan sebagai penemu lollipop modern. Dia juga mendaftarkan hak cipta nama permen ini pada tahun 1931. Menurut pengakuannya, nama tersebut diambil dari kuda pacu bernama Lollipop.
Meski namanya masih diperdebatkan, popularitas lollipop semakin melambung. Bahkan, perusahaan di zaman now bisa memproduksi 3 juta lollipop setiap hari dan jumlahnya terus naik. Lollipop terbesar di dunia dibuat pada tahun 2012 oleh pabrik permen asal California dengan rasa coklat. Beratnya sendiri hampir 3.200 kg dan tingginya hampir 1,4 meter. Kalau gagangnya ikut diukur, tinggi lollipop jumbo ini lebih dari 3 meter. Chupa Chups telah menjadi salah satu merek lollipop terpopuler di seluruh dunia. Logo permen ini ternyata dibuat oleh orang terkenal loh. Dia bernama Salvador Dali, seorang seniman surrealis kondang asal Spanyol. Jadi dia diminta untuk mendesain logo permen ini pada tahun 1969. Desain khasnya ini kemudian diberi nama Chupa Chups dengan paduan bentuk bunga aster berwarna cerah. Dali juga ngusulin agar logonya ditaruh di atas bukan di samping, sehingga kita bisa ngeliat bentuk utuhnya tanpa terhalang oleh kerutan bungkus permen. Cerdas juga ya idenya. Lollipop pernah dimakan di tempat yang nggak lazim, atau lebih tepatnya, Chupa Chups menjadi lollipop pertama yang dimakan di luar angkasa. Jadi pada tahun 1995, ada astronaut yang membawa Chupa Chups ke stasiun luar angkasa, lalu dia memakannya di tempat yang nggak punya gravitasi itu. Kira-kira rasanya tetap sama nggak ya? Di bawah laut juga ada Chupa Chups loh. Tapi kamu jangan salah sangka dulu ya. Itu bukan lollipop beneran. Jadi para saintis nemu bunga karang berbentuk aneh saat mereka mengeksplor laut Weddell di Samudra Antartika tahun 2000 lalu. Karang ini berkepala bulat mirip banget kayak lollipop, makanya dinamai Chupa Chups. Dan saat ngelihat gambarnya, kamu bisa mengiranya sebagai lollipop bawah air yang tersebar di dasar laut. Oke, masih soal bentuk ya. Kamu suka kepo sama gagang lollipop yang punya lubang persegi nggak nih? Lubang ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan proses produksinya. Saat masih diolah, sebagian lelehan lollipop masuk ke dalam gagang plastik sehingga ujung lollipop bisa nempel kuat ke gagangnya dan nggak jatuh. Sayang banget kan kalau cuma dibuang-buang? Lubang ini juga berfungsi sebagai pengaman. Kalau gagangnya nggak sengaja ketelan, lubang ini bisa mengalirkan udara sebagai jalan nafas, sehingga leher si korban nggak akan kecekik. Sekarang ini Tootsie Roll menjadi produsen lollipop terbesar di dunia. Mereka bisa memproduksi lebih dari 16 juta permen setiap hari. Lollipop Dum Dum mendapatkan nama uniknya dari usulan sang penemu, jadi dia pengen bikin nama simple yang gampang diingat oleh anak muda sebagai target pasar utamanya. Terus gimana dengan rasa misteriusnya ya? Emang beneran misterius? Enggak lah, resepnya cukup simpel kok. Mereka bikin rasa misterius ini selama transisi batch 2 rasa. Lalu, terbentuklah kombinasi rasa yang unik. Penulis kenamaan Charles Dickens dan lollipop. Wah, keduanya punya hubungan apa nih? Ternyata di zaman modern, nama lollipop pertama kali muncul di novel Charles Dickens yang diterbitkan pada tahun 1800-an. Lollipop ternyata nggak selalu dinikmati untuk ngemil santuy karena sebagian di antaranya dipakai sebagai obat. Lollipop jenis ini bisa jadi pilihan terbaik emak-emak kalau anak mereka susah minum obat. Tapi sebagiannya cuma bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Kalau kamu penggemar berat lollipop, jangan lupa tandai kalendermu tiap tanggal 20 Juli ya. Di tanggal ini kamu bisa ngerayain Hari Lollipop Nasional Amerika Serikat sambil tukeran lollipop. Sejumlah toko juga akan ngeluarin varian unik mereka untuk ngerayain hari spesial ini. Lollipop juga punya rekor dunia, penikmatnya bisa ngebentuk barisan terpanjang sambil makan lollipop yang terdiri dari 12.831 orang. Mereka ngadain acara ini di Valladolid, Spanyol pada September 2008. Lollipop Sultan ini pasti cocok banget deh untuk kamu yang bingung ngabisin duit. Harganya aja bisa sampai 150 juta rupiah. Jangan salah, lollipopnya nggak cuma satu buletan loh, tapi ngebentuk satu kursi utuh yang terbuat dari 27 kg gula halus. Kita nggak tahu pasti jumlah lollipop yang dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Tapi penggemar terbanyaknya ada di Jerman, Irlandia, Swiss, Australia, dan Inggris.
Lollipop juga memiliki banyak nama. Penyebutannya bervariasi di berbagai tempat. Ada yang menyebutnya loli, permen isap, atau sticky pop. Kalau di tempatmu namanya apa? Lollipop rasa permen kapas ternyata banyak digemari loh. Mungkin karena lollipop lebih gampang dimakan daripada permen kapas asli. Tapi rasanya tetap mirip kok. Kayaknya aku bakal milih lollipop rasa cherry aja deh. Kalau kamu gimana? Apa rasa lollipop favoritmu? Komen di bawah dong. Kamu sekarang ada di Afrika, tempat satwa liar unik, rumah bagi berbagai macam budaya dan bahasa, serta yang paling utama, tuan rumah gurun panas terbesar di dunia, Sahara. Sekarang masih siang, kamu haus dan butuh tempat berteduh. Kamu sudah berjalan berhari-hari, mencoba mencari salah satu oasis yang indah itu. Meski terasa sudah dekat, cakrawala terus saja membentang. Pikiranmu lelah dan tubuhmu sangat merasakan panasnya. Seolah kamu baru saja memakan sepiring penuh cabai dan tambah sepiring lagi, dilihat dari banyaknya keringatmu. Dan pas aku bilang panas, yang kumaksud adalah rata-rata 38 derajat Celcius. Pantas saja seperti itu, mau gimana lagi, kamu berada di gurun panas terbesar di dunia. Kenapa aku bilang gurun panas? Karena lanskap gurun terbesar sebenarnya adalah gurun dingin yang letaknya di Antartika dan Arktik. Gurun beku Antartika yang dingin kurang lebih berukuran 1 juta kali LAX. Yap, Bandara Internasional Los Angeles. Gurun Arktik hanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kamu belum tahu, Gurun Sahara terletak di Afrika Utara, membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Gurun ini menempati area yang cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 taman hiburan Disney World saling bersebelahan. Menurut para ilmuwan, perbatasan Sahara terus meluas. Gurun biasanya terbentuk di area subtropis karena fenomena yang disebut sirkulasi Hadley. Udara naik di ekuator dan turun ke subtropis. Sirkulasi udara ini punya efek mengeringkan yang membantu pembentukan lanskap gurun. Sejak tahun 1920-an, Sahara diperkirakan telah meluas lebih dari 10%. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, mari kita mulai dari awal. Kamu mungkin mengenal Gurun Sahara sebagai salah satu tempat paling tak ramah di bumi saat ini. Sekadar informasi, agar dianggap sebagai gurun, suatu tempat harus menerima kurang dari 10 cm hujan per tahun. Karena indeks curah hujan yang sangat kecil, gurun biasanya merupakan tempat yang kering dan gersang. Kelembapan udaranya sangat sedikit, dan suhu siang harinya bisa sampai 54 derajat Celcius. Biasanya, tak banyak kehidupan hewan dan tumbuhan di sana karena kurangnya air. Tapi untuk Sahara, tidak selalu seperti itu. Mungkin sulit membayangkan Afrika Utara tanpa bertonton pasir yang dimilikinya saat ini. Tapi sekitar 20.000 tahun lalu, Sahara sebenarnya adalah salah satu oasis besar. Penemuan terbaru menunjukkan bukti yang jelas tentang apa yang sekarang disebut para ilmuwan sebagai Sahara Hijau. Pada pertengahan 1800-an, seorang penjelajah Jerman yang melintasi Sahara menemukan beberapa lukisan dan ukiran yang ditinggalkan oleh seniman nomaden. Apa yang dia lihat di lukisan itu tak seperti lingkungan aslinya. Alih-alih lanskap gersang dengan hanya unta dan vegetasi gurun, lukisan batu itu menggambarkan binatang hutan seperti jerapah dan kuda Nil. Bahkan ada gambar ternak dan hewan merumput seperti sapi dan domba yang kelihatannya mustahil bagi Sahara modern. Seniman biasanya menggambar apa yang mereka lihat di sekitar. Jadi, temuan ini sangat menggugah penjelajah Jerman. Gambar-gambarnya begitu detail, pasti para seniman punya hubungan dekat dengan hewan-hewan itu. Kamu bisa menemukan seni batu ini tersebar di bagian utara benua Afrika, dari Sahara Barat hingga Arab Saudi. Ahli geologi langsung tertarik pada hal ini dan menemukan petunjuk pertama tentang artinya. Mereka sudah bisa mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya Afrika Utara dulunya jauh lebih berair. Mereka menemukan bukti dari sedimen laut dalam terdekat di lepas pantai Mauritania. Inti sampel pasir dan lumpur bawah air yang juga dikenal sebagai flux debu Sahara menunjukkan bahwa benar Sahara Hijau pernah ada. Makin banyak debu berhembus dari gurun dan masuk ke dasar lautan, makin kering iklim di wilayah tersebut. Inti sedimen menunjukkan bahwa ada jauh lebih sedikit debu.
cuma setengahnya yang berasal dari Afrika Utara selama periode lembab. Periode ini ada hubungannya dengan siklus alami bumi. Biasanya, bumi berputar pada kemiringan 23,5 derajat, tapi kemiringan ini tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Kemiringan bumi bertanggung jawab atas jumlah sinar matahari yang diterima setiap belahan bumi. Ini juga mempengaruhi beberapa fungsi ekosistem di planet ini. Selama masa Sahara Hijau, bumi menerima sekitar 4-8% lebih banyak sinar matahari dibanding saat ini. Jadi, saat bumi miring 20.000 tahun lalu, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung yang mempengaruhi tingkat kelembapan di wilayah itu. Saat belahan bumi utara menjadi lebih hangat, aktivitas angin muson terpengaruh. Lebih tepatnya lagi, muson Afrika Barat. Angin muson adalah sistem angin yang mempengaruhi indeks curah hujan dan tingkat kelembapan suatu wilayah. Saat sebagian dunia menjadi lebih hangat, lebih banyak udara naik. Udara naik ini bergabung dengan angin untuk menarik uap air ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, Afrika Utara juga menjadi lebih basah. Kelembaban yang meningkat membuat Sahara begitu basah sehingga ada genangan air di wilayah tersebut. Saat vegetasi tumbuh, tanaman lebih bisa menahan kelembaban dibanding cuma pasir. Terdapat bukti adanya basin alami di seluruh Sahara dan danau yang begitu besar hingga bisa menampung semua danau besar AS di dalamnya. Para arkeolog menemukan bukti masyarakat yang pernah hidup di area yang sekarang ini gersang. Sepertinya, budaya kuno bisa sepenuhnya memanfaatkan periode lembab Afrika. Menurut para peneliti, populasi manusia mencapai puncaknya di Sahara sekitar 9.000 tahun lalu. Ada bekas perapian, alat berburu, kail, ikan, bahkan gundukan tulang ikan. Catatan menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 periode hijau selama rentang 8 juta tahun. Radiasi matahari selalu berubah karena siklus orbit alami. Itu sebabnya bumi pasti akan melihat momen Sahara hijau lagi. Mungkin masih ribuan tahun dari sekarang, tapi akan terjadi. Sama seperti bagaimana Sahara berubah menjadi hijau, Sahara akan berubah menjadi kuning lagi. Yang diperlukan cuma kemiringan aksial yang signifikan dan penyesuaian ulang selama beberapa tahun. Namun, fenomena lain kini tengah menarik perhatian para ilmuwan. Penelitian terbaru Yayasan Sains Nasional dari Universitas Maryland menunjukkan Sahara telah meluas 10% selama 19 tahun terakhir. Fenomena ini juga disebut penggurunan, yang secara harfiah berarti dataran subur berubah menjadi dataran gurun. Gurun Sahara sekarang maju ke wilayah semi kering Sahel. Pada tahun 1950, wilayah ini adalah rumah bagi 31 juta orang. Saat ini, populasinya lebih dari 100 juta orang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebagian besar telah berkontribusi pada ekspansi Sahara. Petani yang dulunya nomaden mulai menetap. Penggunaan lahan semakin intens, membantu melemahkan tanah. Permintaan akan makanan menyebabkan pembukaan lahan berlebihan, sehingga makin banyak yang berubah menjadi gurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus iklim alami dapat mempengaruhi curah hujan di Sahara dan Sahel. Para ilmuwan menegaskan bahwa semua gurun berfluktuasi, bukan cuma Sahara. Perbatasan gurun bisa meluas pada musim dingin yang kering dan menyusut selama musim panas yang lebih basah. Di selatan Sahara terletak Basin Chad. Ini merupakan perairan alami yang sekarang berfungsi sebagai indikator perluasan Sahara. Basin Chad terletak di wilayah di mana Sahara meluas ke arah selatan. Seorang ahli atmosfer dan laut dari Universitas Maryland menjelaskan bahwa curah hujan telah sangat berkurang di seluruh wilayah. Karena berkurangnya curah hujan, ada lebih sedikit air di seluruh basin. Bahkan Danau Chad kini mengering. Sama seperti Sahara, gurun Atacama di Chili yang dianggap semua orang suka landmark yang bagus, misalnya Colosseum Roma, kota kuno Machu Picchu, dan piramida Giza. Tapi kamu penasaran nggak gimana tampilan tempat-tempat ini waktu baru selesai dibuat? Atau bahkan waktu bangunan ini ditutupi tumbuhan dan terlupakan? Siap-siap ya, kita akan kembali ke masa lalu buat berkunjung ke situs-situs arkeologi termegah di dunia. Kita mulai dari Amerika Selatan, tepatnya di pegunungan Peru. Ini dia, kota Machu Picchu.
Machu Picchu adalah hasil dari kecerdikan dan kekuasaan peradaban Inca. Pada masa kejayaannya, peradaban Inca menduduki 4.000 km sepanjang garis pantai Amerika Selatan, dari Ekuador sampai ke Chili. Machu Picchu terletak di jantung dan di tengah-tengahnya. Situs bersejarah ini dibangun sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi. Kota kecil ini terdiri dari sekitar 150 bangunan yang terbuat dari batu. Bangsa Inca berhasil membangun kuil, rumah, dan bahkan sistem terowongan air rumit untuk memberikan pasokan air ke seluruh kota. Mereka ngelakuin semua itu tanpa bantuan roda atau alat apapun yang terbuat dari besi. Perumahannya mirip rumah-rumah batu yang kita lihat sekarang. Bedanya, bangsa Inca nggak memakai semen untuk nempel batu-batunya. Tapi batu itu bisa ditumpuk dengan mulus. Bukan cuma itu, bangsa Inca sudah mengembangkan teknologi anti gempa yang belum sempurna, tapi efektif karena saat terjadi gempa, batu-batu bangunan akan bergoyang tanpa terjatuh dari tumpukan. Kalau Machu Picchu dibangun sekarang, biaya pembangunannya bisa melebihi 70 juta dolar. Banyak ahli sejarah belum tahu fungsi situs ini. Menurut beberapa teori, Machu Picchu mungkin dibangun untuk upacara keagamaan, benteng keamanan untuk bangsa Inca, atau bahkan tempat istirahat kerajaan. Namun, pada abad ke-16, 100 tahun setelah Machu Picchu dibangun, penduduk menelantarkan bangunan ini. Sebagian besar situs ini dipenuhi akar pepohonan dan tersembunyi selama 4 abad lebih. Pada abad ke-20, Machu Picchu ditemukan saat petani asal Peru memandu Profesor Yale University Hiram Bingham Tree ke situs itu. Sejak itu, Bingham dan banyak penjelajah lain terus meneliti Machu Picchu yang merupakan keajaiban arkeologis ini. Sekarang, yuk kita menuju kota Pompei di Italia. Pompei memenuhi imajinasi kolektif kita selama bertahun-tahun. Semoga aja erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi dan kehancuran seluruh kota seperti itu gak pernah terjadi lagi. Tapi kamu pasti penasaran, kayak gimana sih kota itu di hari terakhirnya? Jalanan, pasar, rumah, dan forum di kota itu terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanis dalam 18 jam. Berkat beberapa saintis cerdas, kita jadi tahu kalau lava dan abu yang menutupi Pompei di hari terakhirnya bikin kota itu membeku. Beda dari es, awan abu nggak bikin kota itu utuh seperti sebelumnya. Tapi bangunan yang hancur selama 2000 tahun itu meninggalkan ruang kosong di dalamnya. Arkeolog menemukan cara agar bentuk kota yang terkubur itu terlihat kembali, yaitu dengan mengisi ruang kosongnya menggunakan injeksi plester. Dan itu benar, emang sih kota itu jadi beda dari kota sibuk yang dihuni 12.000 orang selama bertahun-tahun sebelum erupsi terjadi. Pompei adalah kota yang kaya dan ramai. Reruntuhan situs ini mengungkap banyak daerah di Pompei dipenuhi rumah-rumah mewah yang beberapa di antaranya memiliki balkon. Saat itu, rumah seperti ini adalah simbol kekayaan. Dan percaya atau tidak, karya seni pun selamat dari erupsi ini. Arkeolog nemu fresko dan mural makhluk-makhluk mitologi yang masih utuh. Semua karya seni ini nunjukin kalau masyarakat kelas atas tinggal di sana. Dari reruntuhan itu, bahkan ditemukan bak mandi, air panas, dan pancuran dari bahan mahal. Oh iya, penduduk Pompei juga punya gigi bagus. Arkeolog bahkan bisa melihat detail sekecil itu dari cetakan plester yang mereka pulihkan dari bawah tanah. Masih di wilayah Italia, ada salah satu tempat wisata paling populer di dunia, Colosseum Roma. Tempat ini dibangun sebagai amfiteater pada pemerintahan Kaisar Vespasian, kira-kira tahun 70 Masehi. Tapi baru diresmikan tahun 80 Masehi oleh putra Vespasian, Kaisar Titus. Monumen ini megah banget, tinggi dindingnya 48 meter, ada lebih dari 80 pintu masuk dan bisa menampung 87.000 orang. Semua kelas dan kelompok sosial boleh masuk Colosseum, makanya tempat ini berkembang selama berabad-abad.
Saat Kekaisaran Romawi mengalami kemerosotan pada abad ke-6 Masehi, Koloseum mulai ditelantarkan. Selain itu, monumen ini juga dijarah. Beberapa kolom dan batunya dipakai buat membangun infrastruktur di tempat lain. Koloseum asli cuma tersisa sepertiganya. Sekarang aja bangunan ini masih besar. Coba bayangin pas utuh deh. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia berada di Yunani. Pada masa kejayaan kekaisaran ini, kira-kira 2400 tahun lalu, penduduk Yunani membangun benteng bernama Akropolis. Akropolis terdiri dari beberapa bangunan bersejarah. Tempat ini dianggap salah satu landmark peradaban barat terbesar sampai sekarang. Turis yang datang ke Athena sekarang mungkin melihat pilar Parthenon yang berwarna kekuningan dan udah rusak. Pilar ini berdiri tinggi di salah satu bukit kota itu, tapi saat dibangun sekitar tahun 447 dan 432 sebelum Masehi, Parthenon yang megah dan agung itu berwarna putih karena seluruh monumen itu dibangun dengan marmer putih. Patung-patung di dalamnya terbuat dari emas. Parthenon adalah kuil seluas 2130 meter persegi yang ditopang oleh 69 kolom marmer. Balok marmer terbesarnya masing-masing berbobot 10 ton. Dan lebih mengejutkannya lagi, marmer itu bukan berasal dari Athena, tapi dari lokasi yang jaraknya 17 km dari Akropolis. Tempat ini bernama Gunung Pentelikon. Ahli sejarah yang tertarik dengan tempat asal bahan bangunan utama buat Akropolis ini nemu banyak marmer kecil dan besar tersebar di seluruh tanah Gunung Pentelikon. Bangsa Yunani juga membangun jalan buat ngangkut batu itu. Tapi mungkin monumen yang paling berpengaruh sepanjang masa ada di pusat Timur Tengah, dekat kota Kairo, Mesir. Piramida ini termasuk salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Kompleks Piramida Giza dibangun sebagai makam untuk Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun lalu. Sekitar 30.000 orang terlibat dalam proses pembangunannya. Kompleks ini memiliki 3 piramida. Monumen besar itu tersusun dari sekitar 8.000 ton granit dan lebih dari 550.000 ton mortar. Yang bikin tampilannya kayak sekarang. Tapi kamu percaya nggak kalau dulu piramida ini kelihatan beda jauh? Dulu, warna piramida ini putih berkilap dengan ujung segitiga emas di puncaknya. Bangsa Mesir menggunakan lebih dari 6 juta ton batu kapur buat melapisi struktur berbatu yang seperti tangga. Teknik ini bikin piramida berwarna putih berkilau saat disorot sinar matahari langit Mesir. Piramida Khufu jadi struktur tertinggi di dunia lebih dari 3.800 tahun. Piramida Khufu juga jadi satu-satunya piramida bersisi 8 di Mesir dan konon sejajar dengan sabuk Orion. Piramida ini dianggap salah satu konstruksi paling lurus yang menghadap ke utara. Tahun 1979, piramida ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Yuk kita ke kota Agra di India buat mengunjungi Taj Mahal. Tempat ini emang dikenal dengan nama Taj, tapi sebenarnya bisa disebut dengan nama yang lebih manis, tetesan air mata di pipi waktu. Taj ini dibangun selama 22 tahun dari tahun 1632 atas keinginan Kaisar Mughal, Shah Jahan, sebagai ungkapan cinta untuk Mumtaz Mahal yang merupakan istri ketiga dan kesayangannya. Bangunan ini dibangun dengan marmer putih gading. Kerennya, karena konservasi yang ketat, bangunan ini masih sama kayak pas pertama dibangun. Ngomongin bangunan-bangunan ini, bikin aku pengen jalan-jalan. Kalau kamu gimana? Kasih tahu kami di kolom komentar kalau kamu pernah pergi ke tempat-tempat ini. Tulis juga landmark apa yang mau kamu tambahin ke video ini ya. Pria tua berdiri di kamar mandi menatap cermin. Pupil matanya melebar, rambutnya berdiri dan ternganga karena takut. Bukan takut pada bayangannya. Dia cuma teringat hari paling mengerikan dalam hidupnya. 30 tahun berlalu dan dia belum mampu menatap cermin tanpa rasa takut. Pria tua itu memejam, rasa panik hilang dan kenangan datang. Ahmad dan Lucy akan berakhir pekan bersama di pedesaan.
Mereka ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota dan kerja keras. Lucy menemukan tempat sempurna di web. Mereka memesan rumah nyaman di dekat danau dengan harga murah. Mereka gembira dengan keberuntungan itu dan membayar sewa 2 hari di muka tanpa melihat ketentuan sewanya. Pasangan itu masuk mobil. Mereka tersenyum dan Ahmad menekan pedal gas. Mereka belum tahu mimpi buruk apa yang akan menimpa. Mereka tiba di tempat. Kenyataan tampak sama persis dengan gambar di situs web. Rumah indah berlantai 2 di tepi danau dan hutan. Semuanya kelihatan keren, tapi pemiliknya agak aneh. Dia pria tua tinggi dengan senyum licik. Dia menyerahkan kunci kepada Ahmad dan Lucy dan mengucapkan selamat bersenang-senang. Lalu si pemilik naik sepeda motor dan pergi. Ahmad dan Lucy mengecek rumah itu dan melihat-lihat sekitarnya. Ahmad melihat kamera tergantung di pepohonan. Kayaknya pemilik rumah memasangnya di sana untuk keamanan. Semoga nggak ada benda kayak gitu di dalam rumah, Lucy bercanda. Di malam hari mereka memasak makan malam dan nonton film. Ahmad berjalan ke kamar mandi. Dia mencuci muka dan percikan air terkena cermin. Dia mengusap cermin itu dengan jarinya dan melihat sesuatu yang menyeramkan. Dia menyentuhkan ujung kukunya ke permukaan cermin dan nggak ada jarak. Ahmad tahu pasti jika ada sedikit jarak antara kuku dengan bayangannya, cermin itu asli. Tapi jika jari menyentuh bayangannya hampir tanpa jarak, maka ini cermin palsu 2 arah. Inilah ketika kamu melihat diri sendiri tapi seseorang di sisi lain mengawasimu. Untuk memastikan, Ahmad menekan matanya di cermin, meletakkan kedua tangannya yang membentuk corong di sekeliling matanya agar cahaya nggak menghambat penglihatannya. Dia mencoba melihat sisi lain, dan dia melihat. Ahmad yakin ada ruangan lain di balik cermin, dan seseorang sedang mengawasinya. Terkejut, dia melepas cermin dari dinding dan menemukan kamar gelap kecil. Apa-apaan? Tubuhnya tersentak ketika dia mendengar Lucy menjerit dari kamar sebelah. Ahmad berlari ke arahnya. Dia tampak takut dan menunjuk jendela. Ahmad melihat pemilik rumah sedang mengamati mereka dari hutan. Ahmad meraih tangan Lucy dan menariknya ke pintu keluar. Kita pergi dari sini sekarang juga. Dia menekan gagang pintu, tapi pintu nggak bisa dibuka. Dia mencoba memasukkan kunci ke lubangnya, tapi ada yang menghambat. Seringnya, ketika kunci nggak bisa masuk, kamu cuma perlu melumasi lubang kuncinya. Tapi jika masalah muncul tiba-tiba, kamu harus mengganti kunci itu. Ini karena seseorang mencoba mengotak-atiknya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi bisa juga, seseorang mencoba memasukkan mikrofon atau alat lain ke dalam lubang kunci untuk mencuri dengar pembicaraanmu. Ahmad mencoba keluar melalui jendela, tapi terkunci dari luar. Dia melemparkan kursi ke kaca jendela, tapi kaca itu anti peluru. Ada apa ini? Mereka melihat sekeliling dan tampak sesuatu yang lain. Di lantai, di dekat dinding, ada debu dan kotoran. Periksa dinding jika kamu lihat debu kayak gini di hotel atau di rumah orang lain. Serpihan ini mengindikasikan seseorang telah bekerja dengan bor untuk memasang alat perekam. Juga, jika kamu melihat soket listrik dipasang tidak rata, mungkin di belakangnya tersembunyi mikrofon atau kamera. Ada lampu tergantung di dinding. Ahmad melepasnya dan melihat mikrofon kecil. Benda kecil ini dan cermin ganda palsu itu, pasti ada kamera di suatu tempat. Alat-alat pengawasan sering dipasang dalam kamar tidur dan kamar mandi, di dalam cermin, dan di bawah wastafel. Periksa semua sudut di semua ruangan ini, detektor asap dan ventilasi udara. Biasanya mereka menaruh kamera dan perekam kecil dalam saklar, sudut-sudut rak, dan di belakang elemen interior. Tempat klise yang paling umum adalah di boneka kain. Jika kamu nggak ingin mengecek kamar seperti itu, ikuti saja contoh Lucy. Dia mematikan lampu dan menyalakan lampu senter ponsel. Lensa kamera apapun akan berkedip dalam gelap jika kamu arahkan cahaya kepadanya. Kamu pasti akan melihatnya. Kamera depan ponselmu juga bisa mendeteksi sinar inframerah dari lensa. Periksa seluruh kamar dengan cara ini, dan kamu akan melihat kedipan kecil di layar. Ahmad dan Lucy menemukan beberapa kamera di ruang duduk, 1 di kamar mandi yang dipasang di pancuran, dan 2 di kamar tidur. Ada cara lain untuk menemukan alat ini. Kamu bisa mengunduh aplikasi khusus yang memindai area dan mendeteksi alat-alat pengawasan yang terhubung dengan internet. Jadi jika kamu pikir seseorang sedang mengawasi, putuskan saja router Wi-Fi dari colokannya. Ahmad dan Lucy barusan melakukan hal itu. Ahmad akan menelepon polisi, tapi ponsel nggak berfungsi baik entah karena apa. Dia begitu tertarik menemukan kamera hingga lupa hal utama, keamanan digital.
Salah satu cara paling umum untuk memasuki ponselmu adalah Wi-Fi. Jangan sambungkan data dengan Wi-Fi tak dikenal. Jika melakukannya, otomatis kamu memberikan izin orang untuk memasuki perantimu. Penjahat bisa menguping percakapanmu, mencuri datamu, dan mengganggu kerjamu. Juga, jangan pernah buka file dan tautan tak dikenal. Ahmad dan Lucy menyambung Wi-Fi ketika mereka memasuki rumah. Akibatnya, mereka nggak bisa menelepon sekarang. Terkunci di rumah besar, dikepung oleh sekian kamera. Mereka berpikir apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Ahmad pergi ke kamar mandi dan memasuki ruang kecil di belakang cermin palsu itu. Ada sebuah kursi dan pintu besi. Pintunya terkunci. Sementara itu, Lucy memeriksa langit-langit di ruang duduk dan melihat ventilasi udara. Mungkin dia bisa keluar melalui ventilasi itu. Dia yakin akan bisa merayap lewat sana dan mencari pertolongan. Ahmad berdiri di kursi melepas tutupnya. "Halo semua," pemilik yang menakutkan bilang. Kepalanya melihat Ahmad langsung dari dalam ventilasi. Lucy menjerit ketakutan. Ahmad terjatuh dari kursi. Dia berdiri, meraih tangan Lucy, dan berlari menjauh ke ujung lain ruangan itu. Lelaki itu keluar dari ventilasi. Ahmad melempar kursi ke arahnya. "Menjauhlah dari kami, orang gila!" Pemilik rumah nggak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu merusak semua kamera, terus gimana aku bisa nonton kamu?" tanyanya. "Apa-apaan?" Ahmad menjawab dengan terkejut. "Tunggu, kamu nggak membaca ketentuan sewa ya?" Pemilik rumah terkejut. Dia memasang banyak kamera dan mikrofon di dalam rumah, dan itu tertulis di web. Sebagian orang suka ditonton. Dia menggelengkan kepala, membuka pintu, dan membiarkan mereka pergi. Mereka masuk mobil, mengecek situs web rumah ini, dan situs itu sudah dihapus. Apa memang benar ada keterangan tentang pengamatan? Mereka takkan pernah tahu, dan mereka tak akan melupakan akhir pekan ini. Sejak saat itu, mereka akan selalu membaca ketentuan sewa. Pemilik rumah mengamati mobil yang menjauh sambil tersenyum. Ya, terkadang hal begini memang benar-benar terjadi. Sebagian orang memasang sejumlah kamera di rumah mereka, tapi mereka harus menyebutkan hal ini. Jadi selalu bacalah ketentuannya. Memasang kamera dan mikrofon tanpa sepengetahuan penghuni adalah ilegal. Para perampok bukan cuma bisa memasang kamera tersembunyi di rumah-rumah, tapi juga di tempat-tempat umum. Jadi hati-hati ya saat kamu di ATM. Sudah diketahui umum bahwa kamu harus menutup tombol panel ketika mengetik PIN. Bukan cuma karena orang asing bisa melihatnya. Penjahat bisa memasang kamera tersembunyi langsung di ATM, sehingga bisa melihat PIN-mu. Ya, kamera bisa membuatmu cemas, tapi juga bisa bermanfaat besar loh. Kamera di bus, gerbong kereta api, kereta listrik misalnya. Mereka bukan cuma memonitor keteraturan dan mendeteksi pelanggaran, tapi juga mengamati kondisi pengemudi. Sekarang, kebanyakan kamera bukan cuma merekam. Alat ini dilengkapi kecerdasan tiruan dan berbagai sensor. Jika kamu berkendara dan mengantuk, kamera bisa melihatnya. Alat itu akan memberi peringatan keras untuk menyadarkan kamu. Kamera mengenali wajah yang membantu menangkap penipu, pencuri, dan penjahat. Pengawasan semacam itu mengurangi angka pelanggaran hukum. Jika kamera kota rusak, program itu akan memberitahu layanan khusus. Dan yang terkeren, ada situs-situs khusus yang memungkinkan kamu mengakses banyak kamera jalan di seluruh dunia. Kamu bisa mengamati apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain dari komputermu.